Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas A3 yang beranggotakan Devani Aksan, Rama Eka, Iska Veronica, dan saya sendiri Ferry Irawan dan Fray akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah pembuatan kuesioner, langkah-langkah penggunaan SPSS dalam uji validitas, reliabilitas, analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari judul. Setelah itu, kita bisa menentukan variabelnya. Di sini kami melakukan penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, etos kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Global Telekomunikasi Jaya. Untuk langkah pertama yaitu pembuatan kuesioner, yaitu dengan membuka Chrome lalu ketik draft.google.com. Setelah itu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, lalu klik baru. Setelah itu klik lagi Google Formulir. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk formulir tanpa judul diganti dengan judul penelitian yang akan diteliti. Nah, untuk deskripsi formulirnya ini diganti dengan seperti salam pembuka atau sebagainya. Next, untuk selanjutnya pertanyaan tanpa judul ini diklik dan diganti dengan bisa usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Bila sudah, jangan lupa untuk klik tombol wajib diisi dan tombol ini untuk tambah bagian berikutnya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk judul bisa diganti dengan judul yang akan diteliti, dan untuk deskripsinya bisa diganti dengan keterangan seperti SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, N untuk netral, TS untuk tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Selanjutnya dengan mengisi pertanyaan sesuai masing-masing variabel X sampai dengan variabel Y. Lalu jawaban dibuat menjadi seperti ini. Bila semuanya sudah selesai, maka scroll ke atas, lalu klik tombol kirim. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu klik tombol tengah. Dan jangan lupa untuk klik tombol perpendek URL. Lalu salin untuk dibagikan kepada responden. Apabila responden sudah mengisi kuesioner tersebut, maka akan ada jawaban seperti ini. Lalu semua jawaban dari responden dipindahkan ke Excel, yaitu dengan cara klik titik 3 yang ada di sini, lalu klik download jawaban. Setelah itu buka hasil downloadnya tadi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini bisa dipersingkat lagi. Untuk SS nilainya 5, S4, N3, TS2, dan STS1. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Eka Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya kita membuka SPSS-nya. Kemudian kita mengcopy data hasil kuesioner yang tadi, kemudian dimasukkan ke dalam SPSS-nya. Setelah kita pindahkan, kemudian kita buka di variable view. Kemudian kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Apabila sudah selesai, kemudian kita kembali ke data view dan kita melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas dengan klik analyze, kemudian pilih correlate. Setelah itu ada 3 pilihan, kita pilih yang behavior, diklik, kemudian
pindahkan per variabel hingga total. Dipindah ke kolom variables. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul di hasil outputnya dengan tabel seperti ini. Uji ini dilakukan dari masing-masing variabel, dari X1, X2, X3, X4, kemudian Y-nya. Setelah itu, dari hasil outputnya ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word dengan hasil seperti ini. Dari A1 memperoleh hasil A2, A3, A4, dan A5 hingga total. Kemudian kita lihat dari data di atas ini menggunakan nilai persen. Apabila nilai lebih dari 0,3 maka pertanyaan ini dikatakan valid. Apabila nilainya di bawah 0,3 maka dikatakan tidak valid. Dari hasil data ini dapat dilihat bahwa semua data itu lebih dari 0,3. Dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan yang kita gunakan adalah valid. Kemudian kita dapat juga dilihat dari menggunakan nilai signifikansi. Nilai signifikansi dari X1 yaitu motivasi kerja ini adalah 0,05. Nah, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 dikatakan tidak valid. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Kemudian kita kembalikan dilihat di dalam tabelnya. Dari tabel di atas ini dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang terdapat pada X1 ini meliputi motivasi kerja ini adalah valid. Kita lanjut ke X2 yaitu disiplin kerja. Dilihat dari data ini langsung saja nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Begitu selanjutnya hingga etos kerja juga dikatakan valid. Dapat dilihat dari tabel ini. Dan dari X4 adalah lingkungan kerja juga dikatakan valid karena kurang dari 0,05. Dan yang Y adalah produktivitas kerja, itu nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Jadi semua variabel yang ada pada penelitian kali ini adalah variabel valid. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iskan Veronica. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan kita akan menganalisis uji reliabilitas. Yang pertama, kita masukkan data terlebih dahulu. Untuk file of type di sini kita ganti dengan tipe Excel. Karena kelompok kami menggunakan tipe Excel, yaitu kita masukkan, lalu kita klik open. Oke. Nah, sudah muncul di sini. Kita akan klik analyze, klik scale, lalu klik reliability analyze. Setelah itu, untuk variabel independen yang pertama, kita klik. Lalu kita pindahkan ke kolom sisi kanan. Lalu kita klik OK. Nah,
Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Kita cari. Nah, di sini Cronbach alpha 0,710, maka lebih besar dari 0,70, maka reliable. Selanjutnya, untuk variabel yang kedua, variabel independen yang kedua, kita cari. Kita kembali ke data. Masih sama caranya, yaitu kita klik analyze, kita klik scale, setelah itu reliability analyze, kita pindahkan terlebih dahulu yang ini ke sisi kiri, lalu variabel independen yang kedua kita klik, kita masukkan ke sisi kanan, lalu klik OK. Nah, ternyata untuk Cronbach alpha dari variabel independen yang kedua yaitu sebesar 0,774, maka lebih besar dari 0,70, maka dikatakan reliable. Selanjutnya, untuk variabel yang independen yang ketiga masih sama caranya. Kita klik analyze, kita cari scale, lalu kita klik, kita cari reliability analyze, kita klik, kita pindahkan terlebih dahulu yang ada di sisi kanan ini, kita ganti dengan variabel independen yang ketiga, kita klik, kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik OK. Sudah muncul. Untuk Cronbach alpha variabel independen yang ketiga yaitu 0,807, maka lebih besar dari 0,70, dikatakan reliable. Variabel independen yang terakhir, keempat, kita cari analyze, scale, reliability analyze, kita pindahkan lagi, kita klik, pindahkan ke sisi kanan, OK. Untuk variabel independen yang keempat ini, kita lihat Cronbach alpha-nya yaitu 0,780, maka lebih besar dari 0,70, maka dikatakan reliable. Selanjutnya kita akan mencari variabel dependen. Nah, untuk mencari variabel dependen, caranya masih sama, yaitu klik analyze, scale, reliability analyze, kita klik, kita pindahkan, ini maksud saya yang kolom sebelah kanan, pindahkan ke sisi kiri, kita pindahkan Y atau variabel dependen. Nah, kita klik, kita pindahkan ke sisi kanan, kita lihat. Nah, untuk Cronbach alpha Y yaitu 0,792, maka lebih besar dari 0,70, dikatakan reliable. Jadi semua variabel reliable atau valid bisa dikatakan reliable. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan uji yang berikutnya, yaitu uji regresi linear berganda. Yang pertama kita klik analyze, terus regression, kita klik linear. Nah ini kita masukkan semua ya, total A ke independen, terus total B ke independen juga, total C ke independen, total D ke independen, Y nya ke dependen, terus kita oke. Nah tabel ini kita copy ke Word. Nah ini hasil yang udah kita copy dari output SPSS. Nah yang pertama itu determinan adjusted R square, ini kurang dari R2 square kurang dari R square. Adjust R2 square diperoleh 0,828 nih sama dengan 82,8%. Maka diperoleh variabel independen yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja dapat menjelaskan variabel dependen. Produktivitas kerja sebesar 82,8%, sementara sisanya 17,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya uji F di tabel ANOVA. Di sini bisa dilihat signifikansinya 0,000, ini berarti kurang dari alfa 0,05 sehingga hipotesis diterima. Maka diperoleh variabel independen yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Yang selanjutnya uji T di tabel koefisien. Di sini bisa dilihat konstantanya 0,156. Ini persamaan regresi berganda Y sama dengan 0,156 ditambah minus 0,160 X1 ditambah 0,790 X2 ditambah 0,078 X3 ditambah 0,275 X4. Nah ini bisa dilihat koefisien X1 sebesar 0,156, artinya setiap satu unit nilai X1 akan menambah nilai Y1 sebesar 0,156. Koefisien X2 sebesar minus 0,160, artinya setiap satu unit nilai X1 akan berkurangnya nilai Y1 sebesar 0,160. Koefisien X3 sebesar 0,790, artinya setiap satu unit nilai X1 akan menambah nilai Y1 sebesar 0,790. Yang berikutnya koefisien X4 sebesar 0,078, artinya setiap satu unit nilai X1 akan menambah nilai Y1 sebesar 0,078. Konstanta sebesar 0,156, artinya jika X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 0, maka Y1-nya 0,156. Nah, pengaruh X1 dengan Y, ini variabel motivasi kerja. X1 nilai sig value-nya 0,274 lebih besar dari P value yang ditentukan 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Yang berikutnya variabel disiplin kerja X2, nilai sig value-nya 0,000 lebih kecil dari nilai P value yang ditentukan 0,05, maka HO-nya ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Untuk variabel X3, etos kerja ini nilai sig value-nya 0,453 lebih besar dari nilai P value yang ditentukan 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X3 terhadap Y. Yang berikutnya variabel lingkungan kerja X4 nilai sig value-nya 0,004 lebih kecil dari P value 0,05, maka HO ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel X4 terhadap Y. Sehingga secara keseluruhan
dapat dilihat bahwa data kuesioner ini semuanya valid dan reliable. Kemudian untuk determinan diperoleh variabel independen yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja dapat menjelaskan variabel dependen produktivitas kerja sebesar 82,8%, sementara sisanya 17,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk uji F ditemukan signifikansi F sama dengan 0,00 berarti ini kurang dari alfa 0,05 sehingga hipotesis diterima. Maka diperoleh variabel independen yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, etos kerja, dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa variabel disiplin kerja dan lingkungan kerja menjadi pengaruh bagi produktivitas kerja karyawan di PT Global Telekomunikasi Jaya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.